kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi kalau aku bisa mengadopsi anak yang sekarang nggak punya siapapun yang menjaga mereka, nggak punya siapapun yang menyayangi mereka. Tutur cinta Laura. Banyak anak-anak di luar sana yang abandoned, yang terlantar. I need to help them. Kamu tetap bisa bantu mereka dan punya anak, nggak usah dipertentangkan cinta. Dan aku belum sampai situ. Jadi kamu masih bener- jalanin aja. Benar-benar kalau tanya orang, like, kapan kamu mau misalnya mulai settle down? Dude, keinginannya aja belum ada. Bahwa nanti aku akan jadi ibu, entah umur berapa, tapi aku akan jadi ibu, aku ngurusin suami, ngurusin anak, itu adalah kayak major role aku. Terus selama itu ditanya selalu, kapan punya anak gitu, kapan mau umur berapa gitu kan. Bisa gak sih aku ada pilihan itu gitu, bisa gak sih aku punya alternatif lain, walaupun aku perempuan yang katanya kodratnya itu harus giving birth, emang itu aja ya future-nya aku punya, masa depan yang aku punya gitu. Karena punya anak itu kan the toughest job ever gitu. Dan kita nggak bisa, misalnya anak udah lahir, aduh ternyata nggak enak ya, aduh kurang tidur, aduh banyak pusingnya, terus kita udah ini buat lu aja, nggak mungkin kayak gitu kan. Ada beberapa orang yang kalau kita tanya sekarang kenapa pengen punya anak, dia juga nggak terlalu pernah berpikir benar-benar gitu serius kenapa dia punya anak. Itu sama kayak kamu nanya, ngapa sih kamu pup, ngapa sih kamu makan, kenapa sih kamu minum. Jawabannya sederhana, karena pengen. Dan itu yang disebut dengan fitrah, installed dan innate. Hal yang sederhana, yang sifatnya sunatullah, jangan dibikin rumit. Nanti kamu akan bingung sendiri. Lu akan mempertanyakan, kenapa langit biru? Kenapa lautan biru? Kenapa mata kita dua? Mungkin orang tua sibuk kerja ya, dan bukan tipikal yang bisa diajak sharing. Waktu kecil dibully, ketika di sekolah dibully, di rumah nggak ada tempat buat cerita, padahal itu juga usia-usia kayak SD SMP kan ya, maksudnya ketika seharusnya dapat perhatian, kasih sayang dari orang tua kayak gitu, kayak sendirian aja itu dipendem sendiri, yang kayak gitu. Kadang ada memang kata-kata orang tua yang melukai gitu, dan itu bikin trauma sih, maksudnya belum bisa berdamai dengan itu, yang membuat saya nanti dulu deh. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Adabnya Islam tuh nggak boleh kita kepo nanya-nanya alasan seseorang memilih sesuatu atau berkehendak sesuatu. Contohnya dia child free. Kenapa sih lu child free gitu? Jangan kepo, jangan nanya kayak gitu kecuali orangnya memang berkenan untuk share itu sendiri. Butuh menggali lebih dalam alasan seseorang, nanti kamu bisa melihat sebenarnya apa yang dia rasakan. Kalau dari kita Saf, gue sering banget ngomongin tentang ini sih. Sebenarnya dia punya background pengalaman dari kecil sampai besarnya dia, sampai setua itu tua gue kali ya. Dulu dia selalu didoktrin dan didogma untuk nanti ini. Sebenarnya bukan masalah apakah memang orang tuanya atau orang-orang sekelilingnya terlalu memaksakan. Itu kan kembali lagi juga ke watak aslinya si Gita Savitri. Bisa jadi nih orang lain atau anak lain yang punya orang tuanya si Gita tidak merasa dipaksa. Nah si Gita ini karena watak pembawaannya memang di satu sisi dia harus nurutin gitu ya, tapi di sisi lain sebenarnya dia juga punya watak rebel, punya sifat rebel yang belum keluar. Nah dia keluarkan di saat ini ketika dia sudah menikah, ketika dia jauh dari Indonesia, dari rumah. Dia butuh untuk menjadi diri dia yang gak bisa dipaksa, yang sesuai mau dia. Ada background pengalaman masa kecilnya dia. Dan untuk Cinta Laura ini agak unik karena sebenarnya dia tidak bilang bahwa dia itu child free. Dia hanya bilang bahwa saat ini belum kepikiran aja. But anyway, gue bisa nangkep bahwa si Cinta Laura tuh lagi asik-asiknya ngebangun branding dia yang berbeda dengan branding dia di waktu dulu ya. Yang becek lah, inilah ojek lah dan kawan-kawan. Jadi dia masih ada tanggung jawab di situ. Dia masih pengen menyelesaikan ambisinya yang itu. Nanti kita akan bahas Cinta Laura di video yang lain ya. Sedangkan si Lisa ini sebenarnya kamu gali lebih dalam, dia ada trauma di masa lalu dengan orang tuanya yang tidak ideal menurut dia.
dan dia ada trauma kalau misalkan nanti mengulang siklus yang sama. Si Lisa itu belum siap punya anak, baik dari sisi finansial tapi lebih ke mentally. Kenapa gue tahu? Dari kata-katanya dia beberapa kali bilang secara mental. Nah itu dia tekankan berulang-ulang. Sebenarnya child free atau childful adalah masalah personal. Alasannya pun pasti personal, yaitu perasaan siap atau belum siap. Ketika mau jujur, ada kekhawatiran terhadap pertanyaan-pertanyaan dan juga reaksi publik nantinya. Takut alasannya nggak diterima. Sehingga mereka membangun alasan-alasan yang seolah masuk akal. Lo gak wajib menjelaskan apapun kepada setiap orang akan pilihanmu. Karena orang yang mencintaimu pasti akan tetap menerimamu. Orang yang membencimu akan tetap menolakmu. Sebaik apapun alasanmu. Yang mesti diingat bahwa setiap pilihan lo akan menjadi tanggung jawab lo di hadapan Allah nanti. Ini urusan kita dan Allah. Orang yang pengen punya anak juga alasannya bisa dibilang tidak lepas dari egois juga gitu. Kenapa? Karena kan ada orang yang pengen punya anak karena nanti di masa tuanya ada yang nemenin, ada yang rawat. Gue kadang-kadang mikir, iya kalau hidupnya sampai tua gitu, gimana kalau enggak? Atau misalkan kalau punya anak ada temennya, ada teman ngobrol. Oh kalau punya anak ini ada lucu-lucunya. Kalau punya anak kita kayak ada merasa blessed atau terberkati, merasa dibutuhkan, merasa bisa menyalurkan kasih sayang. Nah sebenarnya kedua-duanya baik childful atau child free itu sama-sama benefitnya untuk pribadi lo, pribadi diri sendiri. Dan itu definisi ego atau ego di psikologi Islam yang gue pelajari di kampus di semester 1. Kalau bahasa Islamnya lebih ke nafsu ya. Kalau nafsu itu lebih ke menuruti hak pribadi lo atau benefit lo. Sedangkan kolbu itu nyuruh kita untuk memenuhi haknya Allah sebagai Tuhan kita, sebagai zat yang memberikan ruh atau jiwa kepada kita, yang memberikan hidup kita gitu. Kalau lu nanya pokoknya selama lu masih manusia itu gak akan lepas dari namanya ego, memenuhi hak pribadi, betul? Yaitu itu lumrah dan itu termasuk dalam fitrah. Hanya saja nih ketika hak lo bertentangan dengan haknya Allah, ada di surat Al-Asr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi di situ ada implisit tujuan hidup manusia itu apa, yaitu dakwah. Misi agung kita diturunkan ke bumi, ke dunia, itu juga ada misi untuk mengingatkan atau mengenalkan Allah kepada orang di sekeliling kita, kepada generasi di bawah kita, sampai dengan hari kiamat. Itu udah menempel, itu bukan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau misalkan satu orang sudah menjalankan maka gugurlah kewajiban kita, enggak. Itu menempel di kita, masing-masing orang menjadi seorang dai. It doesn't mean bahwa kamu harus jadi seorang ustadz, enggak kayak gitu. Ketika lo menjadi baik, ketika lo menjadi orang yang amanah, orang kan bakal tertarik sama lo. Terus mereka akan melihat background lo. Kenapa sih orang bisa segitunya? Kenapa sih orang bisa sebaik itu, bisa sesabar itu? Kenapa sih orang bisa se-smart itu, setenang itu menjalani hidup? Terus mereka mulai kepo, gimana ya caranya, kenapa bisa sangat tenang kayak gitu? Nah, disitulah lo mulai menjelaskan bahwa ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ juga ngenalin gitu. Kan dakwah itu bukan hanya ngomong by verbal ya, tapi dengan show them. Gak harus selalu dengan kata-kata bulat-bulat, muluk-muluk, yang pakai ngingglis-ngingglis. Gak harus kayak gitu cinta. Lo menunjukkan keindahan Islam, that's fine. Allah itu pengen setiap manusia itu kenal sama Allah biar merasakan ketenangan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Jadi menjalani hidup tuh enak gitu, enteng gitu loh. Fokus aja untuk ibadah, fokus untuk belajar, fokus untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa bermanfaat, gitu-gitu. Dan ketika lo punya anak, ini adalah misi agung ketika lo mengenalkan ke anak lo tentang Allah, mengenalkan kasih sayang Allah. Terus anak-anak lo juga menjadi orang yang berkasih sayang. Akhirnya mereka mengenalkan atau menunjukkan kasih sayang mereka yang dari Allah itu ke orang lain. Selanjutnya terus sampai orang-orang di hari kiamat. Karena Allah tuh mau semua manusia di dunia ini sampai hari akhir itu masuk ke surganya Allah. Tuh, karena Allah sayang. Itu tuh butuh deep understanding ya. Karena kan gak semua orang mampu sampai ke tahap itu. Mau childful atau child free, semuanya egois, betul. Kecuali punya anak dengan tujuan memenuhi haknya Allah. Haknya Allah adalah dakwah. Dan Rasulullah tuh senang
ketika nanti di hari akhir, di hari kiamat melihat umat beliau itu banyak gitu. Kalau misalkan lu child free atau belum siap punya anak, itu beda kasus. Bilang aja belum, saat ini belum. Kita nggak pernah tahu besok atau tahun depan, 2 tahun lagi kita akan seperti apa. Kenapa? Allah yang maha membolak-balikan hati. Ingat bahwa akal itu tidak bisa mengatur hati loh. So, gitu aja lah. Karena kita percaya Tuhan, karena apapun yang sudah diberikan sama Tuhan udah pasti Tuhan juga sediakan. Ketika mereka tidur, bulat ada wajahnya Tuhan di situ. Ketika kita salah, dia tetap maafin kita gitu. Dia tetap yang aku sayang mami. Hal yang bikin golongan darah B itu terjebak di toxic relationship. Pertama, golongan darah B itu cepat banget menyimpulkan kayak ih orangnya baik ya, ih orangnya tulus ya sama aku. Yang kedua adalah dia mengira orang lain tuh kayak dia. Jadi dia kalau sayang kan tulus total gitu kan. Dia pikir orang lain juga akan berlaku hal yang sama ke dia. Tiga adalah dia merasa bertanggung jawab atas perasaannya si pasangan. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.